Assalamualaikum Pak Rahmat. Waalaikumsalam, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Rahmat hari ini? Alhamdulillah, sekarang baik, tapi ada sedikit kendala di sekolah tadi, Bu. Wah, ada kendala yang dihadapi. Kira-kira apa itu Pak kendalanya? Kira-kira apa yang bisa kita diskusikan ini Pak? Gini, Bu, saya kendala tadi karena sudah masuk MPLS kedua ya. Ya. Kenalan pertama tadi masuk di kelas 6. Jadi Oh, saya mencoba karena observasi awal dan untuk meningkatkan kompetensi, saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Bu. wah, bagus sekali nih Pak Rahmat. Alhamdulillah. Ini yang ditunggu-tunggu dari kita para guru ini ya Pak, meningkatkan kompetensi. Nah, Iya. kira-kira apa tujuan dari Pak Rahmat dalam meningkatkan kompetensi ini nih Pak? Tujuan sebenarnya untuk meningkatkan kompetensi ini adalah bagaimana kelas tersebut bisa kondusif, tenang, nyaman, sehingga suasana kelas itu memang kita fresh. Nah, jadi kita pun anak gembira, kita guru pun gembira. Gitu. Ah, iya. Menyenangkan ya, Pak, ya? Ya. Nah, jadi, selama ini kira-kira apa yang sudah Pak Rahmat lakukan untuk mencapai tujuan ini? Oh, saya sudah mencoba beberapa bentuk metode pembelajaran, tapi saya rasa masih belum eh, belum efektif karena anak-anak itu apa tuh belum bagus lah perasaan kalau saya lihat masih ada kendala. Nah, itu yang membuat apakah apa kekurangannya. Nah, karena saya ingin mencoba sendiri tadi. Oh, iya 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 iya. Nah, kira-kira apa kendala yang menjadi tantangan bagi Bapak dalam, mencapai tujuan ini? Apa yang menjadi, penghalang terbesarnya gitu? Eh, saya lihat tadi kalau untuk yang menghalangi yang pertama itu saya lihat ya, saya kesulitan mengendalikan siswa karena siswanya banyak. Jadi dalam artian tentu tidak menguasai lah kelas tersebut. Jadi ketika saya memberikan uh, pembelajaran, pembahasan, yang kita bicara di depan, yang anak di belakang itu dia bicara juga, ya. Jadi gaduh lah kelasnya tersebut. Hmm, jadi Pak Rahmat kesulitan mengendalikan mereka ketika Pak Rahmat bicara, anak juga bicara juga ya. Ya, Ah, Bu. jadi Ah, jadi intinya tidak nyambung nanti Pak. jadi saat kita bicara, dia yang bicara, maka yang lain tentu terpengaruh, Bu. Jadi anak-anak itu kemudian yang punya jadi, jadi tidak nyambung, jadi nggak sampai ke ujung. Nah, Oh iya ya. Jadi kira-kira apa yang Pak Rahmat butuhkan ini? eh, mungkin karena ini sangat mendadak ya, yang dalam konteks ini. Mungkin saya butuh strategi untuk mengendalikan siswa. Bagaimana strateginya, Bu? Kita bicara Hmm, anak itu dapat mendengarkan dia. Nah, itu mungkin, Bu. oh iya ya. Nah, Berarti kita perlu strategi bagaimana mengendalikan siswa ini ya Pak ya. ya, Oke, Bu. baik. Mari kita bahas bersama Pak, bagaimana strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Mungkin yang pertama kita perlu memahami penyebab siswa kita suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Jadi Pak Rahmat yang pertama tuh harus menggali apa sebenarnya penyebab dari siswa ini. Mungkin satu, siswanya butuh perhatian Pak. Iya, Mungkin iya, dia iya. butuh perhatian dari Bapak. Ah, Yang kedua, eh, dia kurang menarik, pembahasan Pak Rahmat mungkin kurang menarik bagi dia sehingga dia tidak
tidak suka gitu, menyebabkan dia tidak suka. Kan kalau kita saja ya Pak ya, kalau nggak menarik tuh rasanya malas kita ngikutin. Nah, jadi dia cari kerjaan lain. Kerjanya itu tadi itu berbicara dengan temannya. Oh iya iya. Nah, tuh Dan mungkin itu salah satu penyebabnya gitu. Ah, bisa jadi penyebabnya mereka bosan gitu. Bosan. Bapak ini materinya ini, kemarin ini. iya iya Menulis lagi gitu kan. Bisa jadi seperti itu Pak Rahmat. iya iya Lalu iya. bisa jadi apakah mereka ya tadi yang punya permasalahan di luar. Maksudnya adalah eh, permasalahan yang terjadi di luar kelas. Apakah itu tadi itu anaknya datang bagaimana? Apakah dengan keadaan gembira, tersenyum? Ada juga kan kita menemui anak tuh datang pagi-pagi sudah berkaca-kaca matanya, Iya udah iya iya. menangis gitu kan. Ini harus kita gali dulu bagaimana apa yang latar belakang ini? Apa sebenarnya ini gitu. Ada apa gitu kan. Nah, kira-kira dari yang saya uraikan tadi, Pak Rahmat, kira-kira apa? Apa penyebab siswa Bapak Oh, itu mungkin? saya berpikir awalnya Bu, mungkin anak-anak ini kurang memahami pelajaran. Nah, yang terus yang tadi teringat juga dari penjelasan Ibu tadi, mungkin anak-anak ini ada bosan karena seharusnya kan kayak belajar olahraga, seharusnya kegiatannya di luar. Kenapa Bapak ini buat Di keyakinan dalam kelas? terus. Nah, Padahal dia sudah siap pakaian-pakaian olahraga. Jadi tidak fokus dia, Bu. Jadi dia ingin keluar. Mungkin itu salah ah. satunya, Bu. Ya. Nah, ternyata Bapak Rahmat sudah tahu ya, kira-kira ini akar permasalahannya di sini loh, gitu ya Pak. Iya, 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 Bu. Nah, jika demikian, berarti Pak Rahmat perlu memberikan penjelasan terlebih dahulu dan menarik penjelasan yang menarik kepada siswa. Mungkin bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa Pak Rahmat tidak bosan. Nah, salah satunya tadi, mungkin Pak Rahmat bisa menselang-selingi. Minggu ini mereka teori, minggu besoknya ke lapangan, atau 10 menit pertama mereka teori, selanjutnya mereka ke lapangan. Jadi kita pun kan Pak Rahmat, Iya, iya, kita iya. ini di jam olahraga tuh jam yang sangat ditunggu-tunggu loh. Iya, Saya kayak siswa dulu, ah, iya, maunya olahraga gitu. Karena memang jam-jamnya olahraga ini kita bisa bergerak di halaman, lari-larian, bermain, apa? iya, Bu. Mungkin itu yang perlu kita cobakan. Ya, mungkin itu salah satunya, Bu. Jadi, dalam artian mungkin harus bervariasi, harus ada kombinasi. Mm-mm. Berarti harus disilang-seling ya, Bu, ya. Iya, iya Pak, betul. Oke. Iya, Bu, insya Kira-kira Allah. bagaimana Pak? Eh, ini sudah cukup mulai tergambar ya, Bu. Jadi dalam artian mungkin saya merasa mungkin ada agak kaku tadi mungkin masalah di penjelasan, mungkin anak itu yang biasanya kan kelas ini kan tidak banyak siswanya. Sekarang Iya. banyak, jadi kan mungkin Oh, uh, mm, jadi kan iya ya. Jadi butuh strategi kembali gitu ya Pak? dulu dulu anaknya cuma sekitar 15-an, ini sudah sampai 20. Iya, 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 iya. Oke. Nah, selain itu, selain media yang menarik, mungkin eh, lalu Pak Rahmat juga perlu memberikan penguatan positif kepada temannya yang diam, duduk tertib dan menjelaskan itu dalam mendengarkan penjelasan guru. Iya, Nah, iya, jadi iya. supaya nih teman yang sudah duduk tertib, memperhatikan, jadi mereka ini juga merasa bahagia juga diperhatikan oleh Pak Rahmat. Berikan Iya, penguatan positif, iya. berikan pujian. Kalau di kelas saya dulu tuh pernah diberikan bintang gitu kan, agar teman yang tidak tertib tadi yang bicara saat Pak Rahmat bicara itu, Iya. dia juga merasa tertarik. Iyalah,
aku kan juga mau dapat bintang gitu kan Pak. Aku kan mau dipuji juga sama Bapak itu gitu. Nah, jadi perlu diberikan penguatan positif kepada siswanya yang baik-baik saja gitu. Oh Jadi ya. tidak tercuekkan yang baik-baik itu Pak. Oh ya, Kak kita Nah, ya reward ya, Bu. betul, Nah, dikasih reward. Jadi terpancing juga kan teman yang berbicara tadi, si A dapat hadiah loh karena dia duduk tertib. Nah, saya iya. juga mau. Kan gitu, Pak. Iya, Bu. Nah, jadi diberikan penguatan positif kepada temannya yang baik-baik saja tadi. Iya. Nah, gimana Pak kira-kira tuh? Kamu